Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat yaitu pasar persaingan monopolistik dan oligopolistik. Baik, yang pertama itu pasar monopolistik adalah satu jenis pasar yang bercirikan adanya banyak penjual atau produsen yang menjual produk-produk serupa, namun masing-masing produk memiliki karakteristik yang sedikit berbeda atau unik. Kemudian karakteristik persaingan monopolistik terjadi bukan hanya karena adanya banyak penjual yang menawarkan produk serupa, tetapi juga karena adanya upaya untuk menciptakan perbedaan antara produk tersebut. Kemudian efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dalam pasar monopolistik. Yang pertama, efisiensi alokatif dalam monopolistik. Kemudian yang kedua, efisiensi produktif dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, excess capacity, yaitu kapasitas berlebih. Kemudian perspektif Islam terhadap pasar oligopoli. Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar oligopoli seringkali dipandang sebagai bentuk pasar yang berpotensi meningkatkan ketidakseimbangan karena kekuasaan yang besar terpusat di tangan sedikit perusahaan. Kemudian ciri-ciri monopolistik. Yang pertama itu persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kemudian kedua, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Kemudian keseimbangan perusahaan dalam persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek pada jangka pendek. Keseimbangan dicapai ketika perusahaan telah menentukan tingkat produksi dan harga yang menghasilkan keuntungan maksimum. Kemudian yang kedua, keseimbangan jangka panjang dalam jangka panjang. Kondisi persaingan dan banyaknya pilihan produk menyebabkan perusahaan-perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal atau biasa normal profit. Kemudian karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Kemudian yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Kemudian yang keempat, harga barang di pasar relatif sama baru kesulitan masuk pasar. Kemudian yang kelima, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Kemudian yang terakhir itu penilaian terhadap pasar oligopoli. Tiga aspek dari kegiatan perusahaan dalam pasar oligopoli akan diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Kemudian yang kedua, kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Kemudian yang ketiga, tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.